Well, 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 well. Well, well, well. Bapak lu gembel. Lagi ngepel. Serangan pantat. Hey guys, it's your boy Rico Lesawar, channel paling family friendly di dunia. Hidup Jokowi! Make the ground shake. So, jadi gini guys, jadi setelah gua membongkar-bongkar internet, jadi ada dua perseteruan yang ternyata sampai sekarang masih dinaikkan kembali, masih di brought back. Itu adalah perselisihan antara kalian nunggu kan? Jelek anjing. Lu juga nunggu kan? Iya, gue nungguin masuk nih. Antara komunitas Dota 2 dan juga League of fucking Legends. Terus aku gimana, Bang? Lu gak diajak adik. Dua game MOBA termahal. Mungkin kalian tanya, Mahalnya kayak bawang itu kan game gratis bang. bayarannya mental, bayarannya jiwa, jiwa lu nih. I don't like the Jews. Mikiri crits. Ya, jadi kalau misal kalian pengen punya mental illness, kalian bisa coba dua game ini. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita cari tahu dulu ciri-ciri player Dota dan juga player League of Legends. Nih ya, kalau gua gambarin player Dota, itu tuh bapak-bapak mas-mas warnet yang udah anak dua. Biasa nggak keurus, mandi Senin Kemis. Nah, udah gitu kadang-kadang bau Indomie sama Samsu. Kalau misalnya player LOL, menurut gua kayak player LOL sama Valorant mirip-mirip lah, kayak sosok edgy gitu, pakai celana pendek, pendidikan, muka jelek, gendut, gay. Serius sumpah. Gua tidak mengeneralisasi. Tenang aja. Gua bukannya nge-hate ke LOL atau fanbase-nya Riot atau semua pemain Valorant, enggak. Gua bencinya tuh merata kok. Maksudnya gua pokoknya tenang aja, tenang. Karena nggak dibenci sendiri kok. Sorry. Dan kita masuk ke polemiknya antara Dota 2 dan juga League of Legends. Jadi, susahan mana sih? Dan game yang tersulit, tersusah, high mekanik, butuh game sense yang sangat tinggi adalah nggak ada yang susah. Kalau misalnya kalian bilang susah dua-duanya, berarti kalian emang cacat aja, kalian cupu, nggak punya game sense gitu kan. Mending main Bermi sama kutekin kuku. Serangan pantat kedua. Serangan pantat ketiga. Ya, mungkin kalian cuma ngeliat dari pendapat gue aja. Tapi bagaimana kalau misalnya kita bakal voting? Ya, kebetulan gue punya teman, satu pro player Dota, satu pro player LoL, dan satu pro player Mobile Legends. Kita tanya, game mana yang lebih sulit menurut mereka? Kalau menurut gue ya, antara LoL, Dota, dan Mobile Legends yang paling susah itu tuh sebenarnya Dota kalau menurut gue ya. Kenapa? Karena Mobile Legends gampang banget. Apalagi gue ex-pro player League of Legends juga. League of Legends ternyata gampang banget juga ya buat gue yang udah juara 3 berkali-kali ini ibaratnya ya, walaupun gak juara 1. Tapi kalau Dota emang wah itu beda lagi sih. Itu mekaniknya beda, hero-heronya juga sebenarnya beda, cara menangnya beda. Itu sih yang susah banget sih menurut gue. Dari Dota, Mobile Legends, dan LoL, menurut gua game paling susah itu adalah Dota. Karena Dota itu gamenya lebih kompleks ya, lebih rumit, dan mapnya lebih luas, dan lebih banyak objektif, dan landing stage pun udah susah gitu. Kayak lu harus last hit dan deny, kalau nggak last hit lu last hit creep gak dapet gold, kalau kena deny XP lu cuma setengah gitu. Jadi kayaknya bukan not even comparison sih. Karena gue juga pernah main Mobile Legends sampai Mythical Glory berapa gitu, lupa gue. Kalau LoL nggak pernah main, jadi gue nggak paham sih. Tapi so far kayaknya Dota lebih paling susah sih. Oke, sekarang jawaban serius ya. Jadi gue udah buat konklusinya. Dari beberapa video gue udah riset ya, soalnya kalau misalnya gue sendiri jujur pribadi, gue nih anaknya LOL banget. Karena dulu gue kerja di Garena, gue jadi pro player League of Legends. Tapi jujur game pertama MOBA yang gue main adalah Dota pas gue masih SMP. Dan jadi inilah beberapa hal atau poin yang gue ambil
setelah gue riset tentang Dota 2 dan League of Legends. Dota 2 itu fokusnya lebih ke strategi dan makro game. Dan kalau misalnya League of Legends itu fokusnya ke micro skill. Karena lu tahu sendiri kalau misalnya lu main League of Legends ya, semua tuh skill shot. Kalau Dota kan kebanyakan auto. Ya gua ngerti lah kalau misalnya emang mekanik mas warnet yang emang susah untuk nge-skill shot, gua paham. Tapi bukan berarti Dota 2 buruk juga, enggak juga menurut gua. Karena bisa dibilang Dota 2 lebih kompleks dibanding League of Legends, in my opinion. Dota 2 itu lebih punya banyak output karena itu ditentuin sama meta. Anjing lu! Lu gak diajak anjing! Lu gak diajak! Bawa aku analog! Ampun bang! Jadi mereka tuh ngikutin meta dan lebih beradaptasi. Kalau gameplaynya LoL tuh udah terpaku banget sama sistem yang dibuat sama Riot. Menurut gua lebih sulit untuk berimprovisasi. Menurut gua, ya mungkin buat kalian yang profesor League of Legends yang merasa gua salah, atau profesor Dota ya bergua salah, gua nggak peduli. Itu menurut gua. Ya kalian debat aja sama yang lain. Ya, gua kasih kalian beberapa waktu untuk berdebat dengan Elon. Ya silakan Elon. Ayo. Campaign. Dan kalau misal lu masih bronze sampai ke diamond atau misalnya herald sampai ke divine, mending lu diem. Sini. Jadi gini, sebenarnya Dota, League of Legends, Mobile Legends tuh nggak ada yang susah. Cuma orang-orang cupu semuanya ngumpulnya di Mobile Legends aja. So anyway guys, thanks for watching ya. Sebenarnya ini ya jangan kalian bawa serius juga. Kalau misalnya kalian emang marah gitu gara-gara video ini, berarti kalian emang bego aja gitu. Ya sebenarnya intinya cupu cuma mau ngata-ngatain. Man, shut the fuck up! Motherfucker! Ya oke, thank you for watching and see you guys on the next video. Gue Rico Lim, stay peace, love, and soul action forever. And see you guys on the next video! Upu Papa, anak Mulyono, punya kuasa di kota Solo. Ramai penjilatnya yang membela dia di medsos dan dunia nyata. Upu Papa, anak tukang kayu, muka songong, matanya pun sayu. Para penjilatnya sibuk cari bahan, pasang badan agar si tuan aman. Upu Papa, anak Mulyono, punya kuasa di kota Solo. Ramai penjilatnya yang membela dia di medsos dan dunia nyata. Upu Papa, anak tukang kayu, muka songong, matanya pun sayu. Para penjilatnya sibuk cari bahan, pasang badan agar si tuan aman. Upu Papa, anak Mulyono, punya kuasa di kota Solo. Ramai penjilatnya yang membela dia di medsos dan dunia nyata. Upu Papa, anak tukang kayu, muka songong, matanya pun sayu. Para penjilatnya sibuk cari bahan, pasang badan agar si tuan aman. Upu Papa, anak Mulyono, punya kuasa di kota Solo. Ramai penjilatnya yang membela dia di medsos dan dunia nyata. Upu Papa, anak tukang kayu, muka songong, matanya pun sayu. Para penjilatnya sibuk cari bahan, pasang badan agar si tuan aman. Upu Papa, anak Mulyono, punya kuasa di kota Solo. Ramai penjilatnya yang membela dia di medsos dan dunia nyata. Upu Papa, anak tukang kayu, muka songong, matanya pun sayu. Para penjilatnya sibuk cari bahan, pasang badan agar si tuan aman. Upu Papa, anak Mulyono, punya kuasa di kota Solo. Ramai penjilatnya
yang membela dia di medsos dan dunia nyata. Upapa anak tukang kayu, muka songong, matanya pun sayu. Para penjilatnya sibuk cari bahan, pasang badan agar si tuan aman. Upapa anak Mulyono punya kuasa di kota Solo. Ramai penjilatnya yang membela dia di medsos dan dunia nyata. Upapa anak tukang kayu, muka songong, matanya pun sayu. Para penjilatnya sibuk cari bahan, pasang badan agar si tuan aman. Upapa anak Mulyono punya kuasa di kota Solo. Ramai penjilatnya yang membela dia di medsos dan dunia nyata. Upapa anak tukang kayu, muka songong, matanya pun sayu. Para penjilatnya sibuk cari bahan,